ada dua wajah ganda dari politik identitas. Satu sisi dia bisa menjelma sebagai sesuatu yang positif, tapi pada saat yang bersamaan politik identitas itu bisa nampak cukup mengerikan dan menakutkan. Apakah kita punya stoknya? Punya. Stoknya banyak. Selalu ada Nabi. Kita terhadir di sekitaran Petamburan, siap semua. Itu menurut saya buruk dan berbahaya ke depan gitu. Isi buruk itu masih ke bawah, yaitu hampir semuanya dijadikan komoditi politik. Jadi dipolitisasi semua. Ini yang membuat tidak sehat kehidupan kita. Politik identitas ini seringkali digunakan hanya mau pemilu. Terus kenapa kita jadi takut? Justru saya rasa ini adalah sebuah kampanye gratis. Kampanye gratis, terima kasih. Itu yang nggak boleh. Pertanyaannya adalah, mohon maaf ya, Mas Anies mempolitisasi identitas. Itu boleh apa enggak? Sorry Mas, saya vulgar aja lah. Daripada kita tutup-tutupi. Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi polarisasi sosial. Demokrasi kita harus semakin dewasa. Kita di sini hendak siar Islam, bukan untuk makan. Allahu Akbar. Gelombang ini kita jaga sama-sama, karena ini bukan untuk sebagian. Ini adalah gerakan untuk seluruh rakyat Indonesia. Jangan mereka itu menjadi alat pemuas dari permainan politik identitas ini. Ini kan cuman mendulang masa saja. Ini lihat ya bagaimana kemudian tim sesnya dari Mas Anies atau Mas Anies sendiri memposisikan dirinya yang salah satunya kita tahu ada dosa sejarah ketika bermain dengan politik identitas. Ketika kemudian diskriminasi itu digunakan, dikemas dalam bentuk identitas, itulah yang memungkinkan negara ini bubar gitu ya, membuat orang trauma. Politik identitas dengan Anies tidak akan pernah terpisahkan. Kita di sini hendak siar Islam, bukan untuk makan. Allahu Akbar. Inilah yang harus kita bawa ke depan. Ini adalah gerakan untuk seluruh rakyat Indonesia. Itulah kenapa gelar Bapak Politik Identitas begitu melekat padanya. Ketika identitas itu dijadikan sebagai instrumen untuk memuji diri dan kelompoknya gak ada soal. Tapi kalau dipakai untuk menghajar, mendowngrade dan membusukkan orang lain, bisa nampak cukup mengerikan dan menakutkan. Kenapa saya mohon maaf aja, saya agak keras ini dengan satu kelompok yang tiba-tiba menyambut kemarahan dari masa lalu, disimbolkan, dipakailah kawan kita ini Anies Baswedan itu, diperkosa kawan ini kira-kira gitu ya, untuk mengentertain kelompok ini, padahal ini bahaya gitu loh. Sehingga dalam politik, dalam pemilu itu ada dua hal yang tidak boleh atau dilarang. Kekerasan, menghina, mengejek, dan segala macam soal identitas itu nggak boleh dipolitisasi. Kita milih yang terbaik sesudah terpilih bersatu. Itulah arti membangun demokrasi dan pemilu yang sehat dan bermartabat bagi bangsa ini. Karena sebenarnya dasar-dasar ideologisnya itu sudah selesai. Nggak usah lagi diganggu dengan politik identitas. Berita mengenai politik identitas mencuat akhir-akhir ini. Hal tersebut dikaitkan dengan salah satu calon presiden di tahun 2024, Anies Baswedan. Baru-baru ini beredar di Twitter mengenai pawai obor yang dilakukan di dekat rumah sakit, di mana pawai tersebut menggunakan pengeras suara. Dalam akun Twitter @trending_isu menjelaskan bahwa pawai obor FPI kelompok pendukung Anies Baswedan dihadang aparat karena sangat mengganggu pengguna jalan yang lain. Pawai obor FPI kelompok radikal pendukung Anies Baswedan dihadang aparat karena sangat mengganggu pengguna jalan yang lainnya, tetapi mereka tetap memaksa melanjutkan pawai itu. Anies tidak berkuasa aja, mereka sudah semena-mena lagi begini, ujar @trading_isu. Memang tidak jauh berbeda sikap semena-menanya dengan Anies sang calon. Dikutip dari detik.com, bakal calon presiden Anies Baswedan yang menghadiri forum diskusi dengan pemimpin dan kepala redaksi media massa di Surabaya yang diselenggarakan Partai Nasdem dalam acara bertajuk Chief Editors Meeting bersama Mas Anies Baswedan. Anies sempat menyinggung soal isu politik identitas. Dalam acara tersebut, Anies Baswedan menyebutkan politik identitas tidak bisa dihindari. Dalam sebuah kontestasi politik, setiap calon yang bersaing selalu punya identitas yang melekat pada dirinya.
Politik identitas itu adalah suatu hal yang tidak terhindarkan. Misalnya calon yang bersaing adalah laki-laki dan perempuan, maka di situ ada identitas gender. Papar Anies Baswedan di Hotel Shangri-La, Surabaya, Jumat 17 Maret 2023 malam. Pun demikian ketika ada dua calon yang berbeda suku, bisa jadi pendukung kedua kubu akan berkutat dengan isu perbedaan suku. Hal itu lumrah terjadi di pemilu menurut Anies. Anies kemudian bercerita tentang apa yang terjadi pada Pilkada DKI 2017. Kala itu yang bersaing adalah paslon dengan latar belakang beda agama. Anies berpasangan dengan Sandiaga Uno melawan Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang berpasangan dengan Jarod Saiful Hidayat. Yang terjadi pada 2017, calon yang bersaing agamanya berbeda, maka identitasnya yang terlihat adalah agama. Itu akan terus terjadi selama calonnya punya identitas berbeda, baik gender, suku, maupun agama. Jelas Anies Baswedan. Oleh sebab itu, kata Anies, penting bagi setiap calon yang bersaing dalam pemilu untuk memiliki kedewasaan, baik calon yang menang maupun yang kalah. Setelah pemilu selesai harus ada titik temu antara masing-masing kubu menurut Anies. Yang menang mau merangkul yang kalah, sedangkan yang kalah juga harus mengakui kekalahannya, ucapnya. Bagi Anies Baswedan tidak masalah bagi siapapun untuk tidak suka kepadanya, sekalipun ia dibenci karena identitas yang berbeda. Namun ia tetap akan mengajak orang-orang yang memang berkompeten di bidangnya masing-masing untuk berkolaborasi dan bekerja sama membawa perubahan yang lebih baik. It does not matter if you don't like me. Tidak masalah jika Anda tidak suka dengan saya. Tapi saya akan selalu mengajak siapapun untuk berdiskusi, bersama-sama membangun gerakan-gerakan yang kontributif membawa perubahan, sebut Anies Baswedan. Seperti yang dilihat dalam hal ini, tentunya Anies Baswedan gagal paham mengenai apa itu politik identitas dan identitas. Salah kaprah pemahaman Anies ini yang terkadang membuat para pendukungnya yang dulu mendukung dengan landasan politik identitas bisa muncul kembali. Hal ini tentunya berbahaya bagi keutuhan bangsa dan negara, di mana seharusnya yang merasa statementnya didengar orang banyak harus berhati-hati dalam menerjemahkan sebuah kata atau kalimat kepada khalayak. Diketahui bahwa obor warga Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat sempat dihadang oleh aparat kepolisian pada Minggu 19 Maret. Di Atlantas, Polda Metro Jaya memasang barrier plastik di kawasan Petamburan agar warga tidak bisa melintas. Diduga aksi penghadangan tersebut karena aparat kepolisian khawatir penggerak dari pawai obor tersebut adalah ex-anggota FPI. Terkait hal ini, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menerangkan, kepolisian menggunakan pendekatan dialogis mencoba memberikan pemahaman kepada peserta agar kegiatan pawai obor tersebut untuk menyambut Ramadan itu dilaksanakan di lingkungan masing-masing. Bukan tanpa sebab, kata Trunoyudo, siapapun yang menyelenggarakan kegiatan di jalan wajib mematuhi aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, dia menyinggung PP nomor 60 tahun 2017 tentang tata cara perizinan dan pengawasan kegiatan keramaian umum, kegiatan masyarakat lainnya, dan pemberitahuan kegiatan politik, serta Jungklap Kapolri nomor Pol-02-Romawi 12-95 tentang perizinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat. Kegiatan tersebut termasuk kegiatan arak-arakan atau pawai alegoris, yaitu arak-arakan panjang yang diikuti oleh banyak orang yang dilangsungkan atau dipertunjukkan di tempat umum termasuk jalan umum, sehingga ada aturan yang harus dipatuhi, ujar Trunoyudo kepada wartawan Senin 20 Maret. Tidak cuma itu, kegiatan pawai obor juga dilakukan di jalan umum juga harus menaati Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, sebab kegiatan berpotensi mengganggu ketertiban dan keselamatan berlalu lintas di jalan umum, apalagi melibatkan banyak anak-anak. Asal salus populis suprema lex exto, atau keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi, maka Polda Metro Jaya konsisten akan melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat secara umum, termasuk melaksanakan ibadah dan menjaga keselamatan bagi siapapun, ujar Trunoyudo menjelaskan.